wabarakatuh. Mbak, percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun. Oh iya. Oke, bagaimana ceritanya Mbak panjenengan? Ceritanya gini Mbak. Oke. Piye? Saya kan dulu udah kasih info ke Cece kalau saya belum turun ya. Karena apa kan dari agent belum ngasih tahu. Nah, katanya kan bisa dibuka itu nomor verifikasinya itu apa sebenarnya dari imigrasi nggak bisa turun kan, itu yang tahu agent ya kuncinya. Betul. Gitu. Ya ternyata setelah saya desak-desak, ternyata itu majikannya cancel saya gitu loh. Saya di cancel nggak jadi. Tapi itu majikan katanya udah usaha. Minta sama imigrasi. Suruh itu suruh apa? Pokoknya minta ke imigrasi itu tapi nggak diizini gitu loh sama imigrasi katanya. Yang cancel majikan apa imigrasi? Kalau saya dengar dari agent saya katanya imigrasi. Loh, dengan alasan apa? Kan otomatis pasti ada alasan. Gak ngasih tahu alasannya apa, yang jelas ya saya paling ya di cancel lah gitu. Sampai ek Pemikiran Hongkong. saya seperti itu. Sampai ek Hongkong. Iya, ek Hongkong 10 tahun. Pernah melakukan tindakan kriminal, contoh kayak bakulan es teh, apa wedang kopi? Saya nggak pernah kriminal pun, saya nggak ada masalah. Nggak pernah jualan? Nggak. Apakah sama sekali nggak pernah. Data beda, data ganda? Nggak. Money laundry? Data saya lurus ya itu aja. Money laundry, uang tabungan di rekening over? No. Nggak. Oh. Oke, utang piutang, utang bank ya yang nggak dibayar? Tidak pernah utang. Tidak pernah. Secara gambaran sebenarnya sampean tidak ada catatan rekod yang bisa mereview sampean untuk tidak bisa turun visa. Sebenarnya selama ada majikan sih masih bisa sebenarnya ya. Tapi kok alasan yang mengcancel imigrasi ini kok tanda tanya? Pastinya kan ada alasan. Kayak gitu loh. Ya, agentnya nggak mau ngasih tahu, cuma ngasih tanya begitu. Saya katanya dipasarkan lagi, dicarikan majikan lagi, katanya gitu. Terus saya disuruh nyabang ke agen lain, mana yang tepat gitu loh. Berarti posisi sampean sekarang sudah di PT? Di Indonesia Mbak, saya nggak di PT, saya kerja di Surabaya. Oh, berarti sampean di rumah? Iya, di rumah. Terakhir pulang dari Hongkong tahun piro Mbak 2021. Paspor masih hidup? Masih 10 tahun. Lah kok sampean nggak disuruh ke PT itu piye ceritane ajene? Ya, saya tanya ke agent, katanya saya ini di PT lagi apa enggak usah, kamu tunggu di rumah aja. Waktu itu saya sebelum pulang itu sudah tanda tangan kontrak majikan baru gitu loh. Tahun 2021? Tahun 2021 saya pulang, ya kan? Saya lama di rumah, kira-kira 1 tahun 6 bulan lah. Terus saya proses lagi ke Hongkong kan, terus saya intermenit 2 bulan. Oh, cuma kerja 2 bulan. Iya, terus saya cari majikan lagi selama waktu saya 2 minggu itu. Saya dapat saya tanda tangan kontrak, kok bisa saya nggak turun-turun gitu loh. Cancel, terus itu tadi ceritanya. Terus saya tunggu 4 bulan ini, hampir 5 bulan lah nggak turun-turun, ternyata jawabannya seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang karena imigrasi tidak menurunkan visa sampean karena sampean rekodnya yang terakhir ini datang dari Indonesia itu kerja dari ke Hongkong itu cuma 2 bulan. Itu menjadi catatan yang tidak qualified untuk kerja di Hongkong. Kayak gitu Mbak Iya, saya di intermenit baru sekali itu. Iya, tapi kan sampean baru 2 bulan. Namanya visa itu kan depend on imigrasi, petugas imigrasi. Kalau mantan majikan sampean yang sampean kerja 2 bulan itu menulis catatan buruk tentang sampean, bad record, ya itu kan menjadi pertimbangan imigrasi. Mau diturunkan apa tidak visanya, kayak gitu loh. Makanya
Iya, kalau di Iya Hong Kong Mbak, tapi kerja saya sudah tanya ke agent, bilangnya gini, apa saya ini ada rekod jelek apa enggak, apa saya ini apa di backlist enggak, siapa bilang kamu di backlist, enggak ada backlist. Majikanmu sudah mengusahakan nulis surat ke agent, tapi ke imigrasi, tapi imigrasinya enggak meluluskan gitu katanya. Oke, kalau keterangan dari sampean seperti itu ya sampean sabar saja untuk mencari majikan yang baru kayak gitu ya. Karena sampean sekarang ini baru 2 bulan kerja di Hong Kong di interminate, sekarang nunggu visa, otomatis visa proses sampean itu masih tergantung dengan PT lama kayak gitu. Jadi sampean nggak bisa asal pindah PT kayak gitu. Tapi kenapa ya si agennya menyarankan saya untuk ganti menyiapkan agen lagi gitu? Boleh teman saya mencarikan majikan, boleh lah itu teman-teman saya itu memasukkan biodata saya ke agen-agen yang lain, tapi agen-agen yang lain nolak karena faktor usia. 1 usia, 2 rekod terakhir sampai cuma 2 tahun, Mbak. 2 tahun apa 2 2 bulan? bulan, cuma 2 bulan, heeh. Itu menjadi catatan enggak kurang bagus kayak gitu loh. Karena apa? Agent lain yang mau memproses sampean itu karena apa ya? Sampean cuma rekod 2 bulan di Hong Kong, terus habis itu break notice interminate kayak gitu kan, pulang Indonesia. Kalaupun dicarikan majikan baru nanti nggak turun visanya. Malah iya majikan baru kan saya sikan nunggu sampean kayak gitu loh. Jadi mending ambil CC yang baru kayak gitu. Jadi kalau kita resikonya kalau satu usia 48 terus habis itu kerja cuma 2 bulan di interminate, apalagi sekarang kondisi di Indonesia beda loh ya. Kalau kita di Hong Kong walaupun usia sekitar 48 terus cari majikan masih ketemu face to face langsung sama majikan, itu masih ada harapan dapat majikan kayak gitu. Apalagi kalau statusnya finish kontrak, karena sampai satu usia 48, kedua sampai terakhir kerja cuma 2 bulan kayak gitu loh. Jadi itu rekod yang kurang bisa direkomendasikan kayak gitu loh. Oh gitu ya, berarti saya sudah tidak ada harapan lagi untuk ke sana ya. Ya berdoa aja lah, harapan itu kan datang dari sang kuasa, sang Khalaq kayak gitu kan. Jadi jangan putus asa loh selama sampai terus berusaha dan berjuang, berdoa, mudah-mudahan ada keajaiban ya kan, ya kita nggak tahu. Karena kan rezeki kan semuanya. Yang dari PT itu enggak, selama saya itu di Indo tuh enggak pernah telepon saya, ngonten saya, tanya-tanya saya bagaimana sih, enggak. Berarti sampean sudah susah untuk dapat majikan, Mbak. Karena sekarang saingannya wis akeh. Sing nom-nom yang kenceling-kenceling Kecuali bawa majikan sendiri. Yang masih muda-muda, yang kenceling-kenceling, tenaganya masih fresh. Itu banyak sekarang yang antri di PT cari majikan, Mbak. Terkecuali kalau sampean bawa majikan sendiri, terus ada teman yang merekomendasikan, cariin majikan buat sampean, ada majikan yang mau, kayak gitu baru nanti sampean bisa diproses lagi. Terus tinggal keputusannya hanya imigrasi yang bisa memberikan jawaban antara visa bisa turun atau tidak kayak gitu, Mbak. Tapi kok ada teman yang menyarankan saya kalau saya nggak bisa masuk Hong Kong, saya disuruh kerja ke Makau dulu, itu bisa apa enggak? Alah Mbak wis saiki usia 48, Makau itu bukan tempatnya untuk gimana ya? Sekarang pemerintah karena nggak ada kerjasamanya, intinya kalaupun sampean di Makau pun belum tentu sampean dapat job kayak gitu loh, Mbak. Karena sekarang ini yang interminitan, yang mungkin sudah capek lelah merasakan majikan yang kurang beruntung di Hong Kong, itu mereka dari Hong Kong tuh larinya ke Makau kayak gitu loh. Jadi sekarang ini Makau itu blober kayak gitu loh. Iya. Ya, tapi kayak Mbak Cece ini nggak bisa nolong saya ya untuk carikan majikan atau gimana gitu. Mohon maaf loh Mbak, kalau saya sendiri kan ya usia seperti itu agak sedikit susah kayak gitu loh. Iya. Apalagi rekornya yang terakhir itu kan cuma 2 bulan gitu loh Mbak. Iya, cuma sekali interminate aja. Iya, walaupun sekali interminate, kenapa sampai nggak mau bertahan sih? Kemarin karena kenapa? ada di mana ya, saya mau cerita juga malu loh.
Jadi monggo toh cerita saja. Cerita. Ya, karena kan saya yang terakhir ini kan jaga nenek sama kakek. Gitu loh. Ya terus rumahnya kan kecil, kan di sana ya di sana rumahnya kan kayak gitu ya, nggak ada rumah besar. Di Mongkok sana, terus itu dapurnya kan juga kecil, tapi kakeknya itu hansap gitu. Gitu. Terus pokoknya intinya kakeknya hansap, saya tuh merasa risih sendiri gitu loh. Gitu. Terus saya buat masalah biar saya tuh cepat keluar dari situ, biar saya bisa menit gitu. Memang tujuan saya itu. Alah Mbak Biar saya bisa keluar dari situ gitu. Karena saya nggak kuat sama itu kakeknya gitu. Bukan karena pekerjaan lah ya. Kalau pekerjaan ya biasa gitu. Ya, kalau kayak gini yang panik sampai sendiri sekarang posisi di Indonesia. Masuk ke Hong Kong juga visa nggak bisa turun. Makau juga belum tentu perjalanannya mulus kayak gitu loh. Karena ke Makau itu kan turis cari kerja kayak gitu kan. Nah, sedangkan kita ke Makau otomatis satu butuh biaya tiket, kayak harus PP, namanya juga turis kan kayak gitu. Terus kedua, teman harus menyiapkan dana uang untuk selama tinggal di Makau untuk cari job kayak gitu. Kalau cari dapat sih alhamdulillah, kalau enggak otomatis kan sampean pulang lagi dengan tangan kosong kayak gitu loh Mbak E. Jadi kan sia-sia ya. Iya, sia-sia. Kenapa umur 48 masih belum pengen pensiun toh Mbak E? Ya kan dulu saya sudah pernah cerita sama Dede kalau saya ini kalau di Indonesia keadaan ya beginilah, usaha pun juga nggak jalan, uangnya malah sakar-karuan. Iya, gimana ya istilahnya? Ya udah nggak ada uang, nggak punya uang, sudah habis gitu. Habis tongpes, kantongnya kempes. Kantongnya kempes ya, tapi kan saya berharap masih bisa ke sana. Ya kalau bisa ya sampai 4 tahun gitu, karena ya usia saya sudah segini ya. Mungkin kalau saya punya planning 4 tahun gitu udah selesai gitu. Nah, kenyataannya ya, saya nggak bisa ke sana lagi. Makanya kalau memang sampean dengan alasan kemarin itu kakeknya hansap, sampean cari bukti. Nah, dengan bukti itu sampean bisa lapor ke labor. Jadi kan sampean tidak mendapatkan catatan yang buruk kayak gitu loh. Tapi kenapa Ejin kok nggak menyarankan seperti itu ya? Aku juga heran, Mbak. Aku juga nggak berpikiran ke arah situ. Gitu. Iya, kalau seperti ini kan ya ini versi sampean ya. Kalau dari saya sih kayak sampean yang dirugikan, tapi kan kita nggak tahu ya. Ini kan hanya versi sampean aja kayak gitu kan. Karena nggak ada bukti. Iya, jadi kan kalau versi sampean kan merasa dirugikan. Kalau saya sebagai sampean kan harusnya kan cari cara bagaimana caranya supaya kalau sampean masih ingin kerja di Hong Kong loh ya kayak gitu. Jadi kan itu namanya kan seksual istilahnya. Tapi gini Mbak, maaf, tapi gini, sebelum saya masuk itu sudah ada yang kerja di situ juga ketemu saya, katanya kakeknya juga begitu gitu loh. Terus dia itu keluar dari situ juga, belum finish dia keluar dari situ juga. Tapi waktu itu masih ada corona, jadi dia nggak sah pulang ke Indo, tapi langsung sah gitu dulu. Waktu itu buktinya juga ada itu teman saya. Iya, temannya sampean itu kalau finish kontrak di Hong Kong ganti majikan ya nggak ada masalah, karena sampean kan prosesnya mulai dari awal kayak gitu loh. Sekarang ini kan rezeki, sampean mau ngomong apa aja kita nggak pegang data rekod sampean kayak gitu loh. Jadi kan kita hanya bisa mendengarkan saja. Gitu. Kayak gitu loh Mbak E. Kalau mau ke Makau ya dicoba, mudah-mudahan ada keberuntungan. Tapi ya itu sampai harus siap-siap kantong, budget kayak gitu loh. Kalau dapat job ya alhamdulillah, kalau enggak ya otomatis kan sampean sudah usaha lah kayak gitu. Iya. Begitu Mbak E. Ya udahlah, terima kasih sarannya ya. Pokoknya semangat Mbak E ya, mudah-mudahan. Oh iya, makasih. Udah jalan kayak gitu ya. Iya. Oke, suwun sangat. Oke. Gimana? Oke, hati-hati, semangat. Iya, makasih. Siap. Oke Mbak, bye-bye. Makasih, selamat malam. Yoi, bye-bye. Iya. Piye Darling? Dalang komentar dong. Piye komentare? Pak Lek?
Komentar ya. Yes. Ya, Indonesia wes seperti itulah. Susah, makanya buat teman-teman yang masih di sini pertahanin ya. Selama masih butuh, masih semuanya oke, baik-baik, jaga diri. Ini kan mbaknya tadi rekodnya 2 bulan nggak finish, terus sekarang proses nggak jebol visanya. Nah ini alasan imigrasi itu nggak bisa dikorek-korek lah. Alasan imigrasi nggak bisa kita korek. Yang bisa kita korek ya kenapa pas 2 bulan kemarin apa rekodnya juga kita juga tanyain apakah punya masalah atau apa, utang apa, nggak ada, cuman majikan Hansa terus dia cari-cari masalah lah ini loh. Sekarang mbaknya cari-cari masalah dan sekarang kena masalah. Ya, jangan dicari-cari masalah guys. Kalau nggak siap perang. Nggak siap menerima konsekuensinya. Dan inilah yang sebenarnya di akhir-akhir ini saya juga udah mulai seneng ya. Teman-teman sebelum melakukan tindakan itu banyak yang telepon, ajak diskusi dulu. Seneng kan? Jadi sebelum tindakan itu diambil, teman-teman diskusi. Jadi curhatnya bukan setelah. Ya, ini kan kalau yang ini setelah. Ini setelah baru terus telepon. Tapi kalau yang sudah dengerin konten dia bahas dulu apa seperti apa bagaimana. So okay fine ya wes. Harus semangat. Jadi ya begitulah teman-teman ceritanya. Buat teman-teman semuanya berhati-hati ya, waspada dalam melakukan tindakan, dalam memutuskan sesuatu tolong pikirkan dulu segala sesuatunya, dampak positif negatifnya, pertimbangannya, kurang dan lebihnya, sehingga kalau udah kita ambil sebuah keputusan dan seperti ini biar oke? Sip, semangat, mudah-mudahan Tuhan ngasih jalan yang terbaik buat sampean Mbak E dan semua teman-teman yang di luar sana yang terkena masalah. Mudah-mudahan semua masalahnya kalian semuanya bisa teratasi dengan baik dan benar. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye.